Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah negara bagian dengan penduduk relatif sedikit dan terletak tak jauh dari Washington DC memiliki dampak besar pada politik nasional di ibu kota Amerika Serikat. Negara bagian tersebut adalah West Virginia yang dulunya kantong Partai Demokrat tapi saat ini menjadi penduduk terkuat untuk Partai Republik. Di tengah kemeriahan melepas musim panas di West Virginia, perhatian warga negara bagian ini juga tertuju pada Pilpres AS. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan, digantikan Kamala Harris. It's going to attract a lot of the female vote, the minority vote to her, but there's no substance there. She has nothing to run on, no track record to run on. Warga West Virginia termasuk pendukung kuat mantan Presiden Donald Trump, capres Partai Republik. It makes me nervous because, to be honest, I'm a Trump supporter. But I think everybody who was kind of unsure will now go with Kamala. Negara bagian berpenduduk tak sampai 2 juta jiwa ini punya pengaruh besar secara nasional karena senator mewakili West Virginia, Joe Manchin, seorang senator independen, termasuk suara kunci dalam meloloskan perundangan pemerintahan Biden. Tapi dengan mundurnya Manchin dari pencalonan kembali, Partai Republik berpotensi kuat merebut kursi yang ditinggalkannya dengan pencalonan Gubernur Jim Justice. We mine coal, and there's been an attack on coal, and Governor Justice owns coal mines. So we expect to see that industry protected. Partai Demokrat dipandang sebagai yang paling berandil dalam terpukulnya industri utama West Virginia, penambangan batu bara. Meski kebenaran tuduhan ini dipertanyakan tokoh Partai Demokrat. That is directly because of automation, because of the coal bosses automating away the jobs and switching to surface mining rather than underground mining. It's a convenient scapegoat to blame environmental regulations. Calon senator penantang Justice dari Partai Demokrat justru menuding kebijakan Partai Republik memperlemah ekonomi West Virginia. We have to encourage small business in ways that hasn't been happening, and we have to keep our young people there. Our state legislature keeps passing really restrictive laws like the abortion ban, like LGBTQ laws that are basically sending young people a message that we don't want you here. Tapi warga West Virginia banyak yang lebih menyalahkan Joe Biden dan Kamala Harris atas keterpurukan ekonomi negara bagian ini. Why would you want to pay $1 more for gasoline? Why would you want to pay 25% more for groceries? Why would you want to have a mortgage interest rate that's doubled during the Biden administration? And she has to own that. Survei baru-baru ini oleh Surat Kabar di West Virginia menunjukkan Donald Trump unggul sekitar 27 poin dibandingkan Kamala Harris di negara bagian ini. Dukungan bagi Trump di West Virginia saat ini tak banyak berbeda dibandingkan dukungan baginya pada Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2016, ia memenangkan telak negara bagian ini dengan margin kemenangan terbesar dibandingkan negara bagian lainnya. Dan pada Pilpres 2020, ia memenangkan West Virginia dengan margin kemenangan terbesar kedua setelah Wyoming. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ancaman di darat, laut, udara, dan bahkan ancaman cyber menjadi fokus latihan gabungan Amerika Serikat Indonesia dalam Super Garuda Shield yang juga melibatkan banyak sekutu Amerika Serikat dan negara kawasan lainnya. Lantas mengapa latihan ini terus dilakukan dan apa manfaat bagi kedua negara? Berikut informasinya. Sedikitnya 5.500 tentara dari 10 negara termasuk Amerika Serikat mengikuti latihan gabungan militer Super Garuda Shield yang diselenggarakan TNI Republik Indonesia. Sejumlah negara lain mengirim pemantau. Di masa transisi pemerintahan, Dubes AS untuk Indonesia menyebut AS siap bermitra dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. We have worked with the new president because he was Minister of Defense. He is well known to us and we have worked together. Because of his position in this government. Seperti tahun sebelumnya, Latgab bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemitraan militer negara peserta. Tahun ini, serangan siber jadi salah satu tambahan materi yang dibahas. TNI menekankan Indonesia kukuh pada ideologi non-blok dalam kompetisi AS Tiongkok. Kan tidak bisa kita menyatukan satu doktrin untuk
menjadikan satu, dan kita bukan aliansinya dia, ya. Kita hanya mencari, melihat mana yang lebih baik untuk diadop oleh kita. Tak hanya dengan Amerika Serikat, Indonesia dan negara-negara di kawasan juga menggelar latihan gabungan militer dengan Tiongkok, negara kompetitor utama AS di kawasan yang berseberangan dalam memandang kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Analis menilai tak jarang latihan gabungan militer adalah bagian dari diplomasi pertahanan. These exercises are primarily a form of defense diplomacy. And they're meant to send political signals. They're often more important about the kind of strategic signals they send than actually the military value of them per se. And I think that's really the case with Indonesia and the exercises we do with Indonesia to show that there is this deepening defense cooperation relationship between the two countries. Analis lain mengamati strategi yang dilakukan negara kawasan ini untuk mempertahankan ideologi non-blok kawasan, meski Amerika masih jadi negara acuan untuk melakukan latihan gabungan. The Indonesian Navy warships is able to communicate directly with the American warships. The kind of exercises is sophisticated, high-end, but with the Chinese, it's a bit different. It's basically basic, simple, passing exercises, signaling exercises with each other. There is one Southeast Asian naval official that shared with me the exercises with the Chinese are so basic that they can be done with fishing vessels. Lowy Institute mencatat sepanjang tahun 2021 hingga 2023, Amerika Serikat melakukan 525 latihan militer gabungan yang tercatat dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ini membuat AS sebagai negara di luar Asia Tenggara yang paling banyak melakukan latihan gabungan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Dari Washington DC dan Sidoarjo, Jawa Timur, Virginia Gunawan, Ahadian Utama, Hafiz Sahadeva, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bursa saham di berbagai negara akhirnya pulih setelah sempat terjun bebas dengan kenaikan yang sangat signifikan. Angka pengangguran di Amerika Serikat yang terus meninggi menguatkan kekhawatiran terjadinya resesi, tapi analis dan juga investor mencermati masih banyak faktor domestik di luar Amerika Serikat yang membuat pasar tetap mengalami volatilitas tinggi. Data ketenagakerjaan terbaru di Amerika Serikat kembali menguatkan saham di Wall Street. Setelah data awal bulan Agustus memicu kekhawatiran soal terjadinya resesi ekonomi. Data mingguan dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pemohon tunjangan pengangguran turun signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Our employment data is always backward looking, and we're all reacting, trying to look forward. And that's difficult. But the unemployment claims come out a lot more often, and so they feel like they give us a better pulse of the moment. Kekhawatiran soal resesi sempat memicu terjun bebas harga saham dari New York hingga Tokyo. Investors are still very sensitive to any negative news that may come in the upcoming days. And even though that the U.S. recession risk may be largely exaggerated, however, there are still other type of uncertainties around the world. For example, the geopolitical situation in the Middle East. So yes, I think the market will likely to stay volatile. Right now, we think we're in for a bit of a volatility the rest of the year. We still have the election to come up. Interest rates have not been cut as of yet. We think a lot of people's portfolios right now are getting a little bit out of whack. Sejumlah pimpinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve telah mengisyaratkan pemotongan suku bunga segera dilakukan dengan terbitnya berbagai indikator laju inflasi yang telah memuaskan The Fed karena inflasi semakin mendekati target sebesar 2%. Indeks harga konsumen lalu rujukan utama The Fed yaitu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi semuanya mengindikasikan laju inflasi di Amerika Serikat telah mulai terkendali. Pada saat yang sama kondisi ketenagakerjaan sedikit meresahkan dan ini menguatkan dugaan bahwa The Fed hampir pasti mulai menurunkan suku bunga acuan mulai September. Sebagian pelaku pasar bahkan khawatir The Fed lambat bertindak dalam menurunkan suku bunga acuan. What's troublesome is that on the one hand, the Fed is understandably saying they want to see the data. However, once they see the data, it's too late. It's almost like the large tanker that ran into the bridge in Baltimore Harbor. By the time they knew that the thing was out of control, there was nothing they could do to avoid
hitting the bridge and hitting the pillars. So what the Fed gets paid big money to do is to correctly anticipate things that aren't known yet. Karena penurunan suku bunga pada September sudah hampir dipastikan, pertanyaan analis kini beralih ke besarnya pemotongan. Akankah 25 basis poin seperti perkiraan selama ini? Atau The Fed harus lebih agresif dan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin alias 0,5%. Dari Washington DC, Dova Purwadi dan tim VOA. Ukraina umumkan telah mulai menerima jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat dari sekutu Eropa. Meski kini perang moral di Ukraina terdongkrak, namun analis memperingatkan akan adanya kemungkinan serangan balasan dari Rusia. Pesawat tempur F-16 yang dijanjikan negara-negara Eropa akhirnya tiba di wilayah udara Ukraina. Pesawat tempur buatan Amerika Serikat ini jadi peningkatan besar dalam sistem pertahanan udara Ukraina yang sebelumnya hanya terdiri dari pesawat tempur era Uni Soviet. Tapi F-16 saja tak akan bisa melawan sistem canggih Rusia, menurut analis. It's not going to be the golden BB or the golden bullet that all of a sudden, they have F-16s and now they're going to go out and gain air superiority. Pengamat lain menilai F-16 sebagai pesawat berkemampuan tinggi dalam jumlah besar akan punya dampak besar. When it gets to be 12, 24, 36, then it really becomes a challenge, right? Because now you're actually you're able to execute the mission that I think that Ukraine wants to be able to achieve, which is air superiority, right? To be able to control the air over their own territory and then project air power over Russian forces. Namun kurangnya personel yang mampu menavigasi F-16 jadi kendala terbesar Ukraina. Mei lalu, pilot pertama Ukraina berhasil menyelesaikan pelatihan F-16 di Arizona, Amerika Serikat. Sementara sejak 6 Agustus lalu, pasukan Ukraina menyerang Kursk, wilayah barat Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Meluasnya serangan ini membuat 2 wilayah Rusia lain yang berbatasan dengan Kursk menetapkan status darurat dan sedikitnya 120.000 warga sipil Rusia melakukan evakuasi. Kiriman F-16 dan serangan kejutan Ukraina di Kursk, wilayah barat Rusia, jadi dorongan moral bagi Ukraina. Presiden Ukraina sebut serangan ke Kursk adalah upaya untuk akhiri perang dan melindungi warga Ukraina. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Pentagon melihat adanya pengalihan pasukan Rusia dari Ukraina menuju Kursk. Namun serangan ini bukan tanpa resiko, menurut analis. That we've already seen that Russia has much more military personnel than Ukraine, and while Ukraine has managed to kind of stretch Russian military forces thinner, it also has to stretch its own forces much thinner, and Russia presumably is going to try and hit back quite hard because this is obviously making them look quite bad. And it's something that Putin won't want to see repeated. Awal Agustus lalu, juru bicara Kremlin umumkan ada potensi hadiah tunai bagi pasukan Rusia yang berhasil menembak jatuh F-16 Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, Nigeria merupakan produsen jahe terbesar di dunia. Tapi wabah penyakit jamur tahun lalu menyebabkan kerugian jutaan dolar. Untuk itu pemerintah Nigeria telah meluncurkan program pemulihan darurat untuk membantu para petani jahe, namun dinilai belum cukup. Petani Paul Solomon Abui di Nigeria tahun lalu menanam jahe seluas 1 hektar di lahan pertanian di Kachia di barat laut negara bagian Kaduna. Tapi pada bulan Juli, penyakit hawar jahe menyerang tanpa diketahui, sehingga tanamannya tidak bisa tumbuh. I can expecting over $400 or $500 that I was expected, but at the end, nothing. Penyakit ini mengakibatkan rhizoma di bawah tanah membusuk dan tanaman layu. Seperti Paul, ribuan petani jahe di sini berjuang menghadapi kesulitan ini. Some die. Some feel sick psychologically. Like us, we feel it psychologically. We just maintain like something did not happen. Nigeria adalah salah satu produsen jahe terbesar di dunia yang bersaing dengan India dan Tiongkok.
Pada tahun 2021, negara ini memproduksi hampir 1/6 dari pasokan global. Pihak berwenang Nigeria memperkirakan wabah ini menyebabkan kerugian sekitar $6,5 juta dan berdampak pada sekitar 7.000 petani, terutama di sekitar pusat produksi jahe Nigeria di negara bagian Kaduna Selatan. Bulan Juni lalu, sekitar 5.000 petani mulai menerima bantuan bibit, pupuk, dan bahan kimia pertanian dari pemerintah. Pihak berwenang juga mengajarkan metode pertanian yang lebih baik kepada para petani setempat. It's a two-pronged approach. What we are currently doing would bring about. One is that they are going on a crop rotation for their livelihood, sustenance to continue. What we've provided is for them to be able to plant maize and sorghum. On the other hand, we're also very hopeful that crop rotation would be able to break the chain of this disease. Petani jahe Daniel Bitres merasakan manfaat dari skema pemerintah, tapi berharap bantuan datang lebih cepat. We expect those things to come early, around April, so that by when you early planting give good result. Para pejabat Nigeria mengatakan hasil dari ekspor jahe dapat menambah $6,3 miliar bagi perekonomian negara ini pada tahun 2030. Tapi menurut para petani, dengan intervensi pemerintah yang terbatas, mereka mungkin harus menunggu untuk waktu yang lama tanpa ada kepastian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perusahaan riset pasar Amerika Serikat memperkirakan penjualan makanan dan minuman berasa labu setiap tahunnya melampaui $500 miliar Amerika. Meskipun begitu, saat ini labu juga terdampak inflasi dan faktor iklim. Tiap musim gugur, konsumen di Amerika Serikat memburu labu. Mulai labu untuk dimakan atau digunakan sebagai bahan masakan, hingga labu untuk dekorasi, termasuk menjelang perayaan Halloween pada akhir Oktober. Pumpkins are a warm season crop. We plant them early summer with intentions on harvesting September or October. There's nothing more worthless than a pumpkin after Halloween. That's a quote that belongs to somebody else, not myself, but one that holds up nevertheless. Menurut perusahaan riset Nielsen, penjualan berbagai jenis makanan dan minuman rasa labu meningkat sekitar 42% dibandingkan 2019. Salah satu contoh makanan atau minuman seperti ini adalah pumpkin spice latte, alias kopi rasa labu dengan rempah seperti kayu manis, yang telah dijual jaringan kedai kopi Starbucks sejak 2003. It just gets you in that fall spirit. It's like a little sweet. It's more than just a regular coffee drink. It's a little bit more of like a treat. Ratusan juta cangkir telah terjual selama 2 dekade. I'm South Asian, so I like chai, and it reminds me a lot of that. My boss actually says that it tastes like Christmas to him, so I think it's the best of all flavors. Tahun ini cuaca, terutama curah hujan, cukup kondusif bagi panen labu di tempat penghasil labu seperti Alabama. We pick them and we take them back to our packing shed just down the road, wash them with a solution of bleach to make them last longer and get them clean, and then we bring them as we need them up here. Kondisi serupa tampak di kawasan Amerika Barat Tengah atau Midwest yang juga penghasil labu. We hear of a lot of farmers that maybe have a little less production than they like, but the quality of the pumpkins are still really good. And we hear from others who say that the both production and quality of the pumpkins are excellent this year. Within Indiana and the Midwest, I think there'll be plenty of pumpkins available for consumers. It's going to depend on where you are in the country and what market you buy your pumpkins from. So whether you get them from a local farm or the grocery store, it's going to really dictate the supply and the price. Meski panen labu relatif berlimpah, peningkatan biaya irigasi hingga pupuk membuat labu relatif mahal tahun ini. Harganya naik sekitar 5% dibandingkan tahun lalu, menurut perkiraan Departemen Pertanian AS. Apakah menjadi bagian dari dekorasi Halloween atau bahan makanan atau minuman? Labu memang terus diminati di Amerika Serikat, bila pun harganya lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Menurut temuan Finder.com, berdasarkan data dari Departemen Pertanian AS dan juga Federasi Retail Nasional, sekitar 46% warga AS tetap berniat untuk memahat labu pada Halloween, peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Dan informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinfo Dunia hanya di Sinfo TV. Saya Ayu Pratiwi dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.